Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menceritakan tentang ketika Rasulullah berniaga membawa dagangan Siti Khadijah. Dalam usia 25 tahun, Muhammad SAW bepergian ke Syam untuk berniaga membawa dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid. Kepergian beliau ke negeri tersebut yang kedua kalinya ini adalah atas dorongan pamannya, Abu Thalib, yang makin hari makin merasakan kesempitan hidup sehari-hari. Beberapa lama sebelum itu, dengan terus terang Abu Thalib berkata kepada beliau, "Hai putra saudaraku, sebagaimana engkau ketahui aku ini seorang miskin, tidak mempunyai harta kekayaan apapun juga. Makin lama penghidupan kami makin sulit dan keadaan kami pun semakin buruk. Kami tidak mempunyai modal dan tidak pula mempunyai barang dagangan. Lihatlah, kafilah Quraisy itu sudah tiba waktunya hendak berangkat ke Syam. Biasanya Khadijah selalu mempekerjakan beberapa orang Quraisy untuk menjualkan barang-barang dagangannya, dan dari pekerjaan itu mereka mendapat bagian keuntungan. Kalau engkau mau bekerja seperti itu, Khadijah pasti lebih mengutamakan dirimu daripada orang lain, karena ia telah mendengar betapa bersih dan kejujuran hatimu. Sesungguhnya aku sendiri tidak suka membiarkan engkau bepergian ke Syam, sebab aku sangat khawatir kalau engkau akan diganggu orang-orang Yahudi. Tetapi kami tidak menemukan cara lain untuk mengatasi kesulitan sehari-hari kecuali itu." Menanggapi himbauan pamannya itu, beliau, maksudnya Rasulullah SAW, menjawab, "Mudah-mudahan Khadijah akan menyuruh orang memanggilku." Abu Thalib khawatir kalau Muhammad SAW akan kedahuluan orang lain, karena itu ia lalu berkata lagi, "Aku khawatir kalau Khadijah akan mempekerjakan orang lain. Jika itu sampai terjadi, engkau akan kehilangan kesempatan." Beberapa waktu kemudian, Khadijah mendengar persoalan yang dibicarakan Abu Thalib dengan putra asuhannya. Dan sebelum itu, ia pun telah mendengar pula pembicaraan orang yang banyak mengenai pribadi Muhammad SAW, yang terkenal luas sebagai orang yang selalu berbicara benar, tidak pernah berdusta, sangat jujur dan berakhlak mulia. Akhirnya Khadijah menyuruh seseorang memanggil beliau agar segera datang menemuinya. Dalam pertemuan itu Khadijah berkata, "Anda aku minta datang menemuiku, karena aku mendengar bahwa Anda ingin bepergian ke Syam untuk berniaga. Kalau itu benar, aku bersedia memberi bagian keuntungan kepada Anda 2 kali lipat lebih banyak daripada yang biasa aku berikan kepada orang Quraisy selain Anda." Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah itu beliau beritahukan kepada Abu Thalib, yang kemudian dengan gembira menjawab, "Sungguh itu merupakan rizki yang dilimpahkan Allah kepadamu, hai Muhammad." Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang kaya raya, lagi mulia dan terhormat. Sama halnya dengan saudagar-saudagar Quraisy yang lain, ia biasa mengirimkan berbagai macam barang dagangan ke negeri Syam. Untuk itu ia mempekerjakan sejumlah orang lelaki, dan sebagai upah ia memberikan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Sebagaimana diketahui, semua orang Quraisy gemar berdagang, dan siapa yang tidak berdagang oleh kaumnya dipandang rendah. Pada waktu yang ditentukan tiba, berangkatlah kafilah Quraisy ke negeri Syam, dan Muhammad SAW termasuk di antara rombongan yang membawa barang dagangan Khadijah. Beliau atau Muhammad SAW disertai seorang pembantu bernama Maisarah. Ketika kafilah tiba di sebuah pasar pedusunan Busro di daerah Syam, semua anggota kafilah berhenti untuk beristirahat di biara tempat rahib Bahira bermukim. Hanya Muhammad SAW sendiri yang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang dekat pasar yang letaknya tidak jauh dari biara tersebut. Dalam biara itu terdapat seorang pendeta dari kaum Nestorian yang mengarahkan pandangan matanya ke arah beliau, kemudian bertanya kepada Maisarah, orang yang sudah dikenalnya karena sering lewat dekat biara itu, "Hai Maisarah, siapakah orang yang berteduh di bawah pohon itu?"
Maisarah menjawab, dia seorang dari Ahlul Hurum, dari keluarga penghuni tempat suci Ka'bah. Dengan wajah berseri-seri, pendeta Nestorian memberitahu Maisarah tentang kenabian Muhammad SAW. Ia berkata, dia seorang nabi terakhir, mudah-mudahan aku dikaruniai umur panjang agar dapat mengalami pengangkatannya sebagai nabi saat ia memulai dakwahnya. Setelah itu Muhammad SAW lalu singgah di pasar Busro. Disitulah beliau menjajakan barang dagangan yang dibawanya dari Mekah dan membeli barang-barang dagangan lain untuk dijual. Dengan kejujuran dan keterampilannya, beliau Muhammad SAW tampak mampu berdagang dengan memutar modal Khadijah hingga beroleh keuntungan jauh lebih besar daripada yang diperoleh orang lain di masa-masa sebelumnya. Selain itu, dengan kemanisan budi bahasanya dan dengan rasa kasih sayangnya, Maisarah kagum terhadap beliau. Ia sangat mencintai dan menghormatinya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, kafilah beliau tiba di sebuah tempat bernama Maruz Dahron. Saat itu Maisarah berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, cepatlah pulang menemui Khadijah dan ceritakanlah pengalaman Anda kepadanya. Dia akan mengerti hal itu." Setelah beristirahat sejenak di tempat tersebut, Muhammad SAW melanjutkan perjalanan pulang. Tepat tengah hari beliau tiba di Mekah. Ketika itu Khadijah sedang berada di sotoh atau bagian atas rumahnya melihat beliau SAW naik unta sedang berjalan memasuki halaman rumah. Ia terpogoh-pogoh turun untuk menyambut kedatangan beliau. Dengan tutur kata yang lembut dan menarik, beliau menceritakan pengalaman dan perjalanannya serta memberitahu semua keuntungan yang diperolehnya. Khadijah mendengarkan semuanya itu dengan perasaan gembira dan kagum. Sesudah itu Maisarah pun datang menemui Khadijah. Ia menceritakan betapa lembut perangai Muhammad SAW dan betapa luhur budi pekertinya. Hal itu menambah pengenalan Khadijah akan pribadi beliau. Di samping keutamaan beliau yang telah diketahuinya melebihi pemuda Makkah manapun juga, dalam waktu singkat, kegembiraan dan kekaguman Khadijah kepada Muhammad SAW berubah menjadi perasaan cinta kepada beliau. Sekalipun ketika itu Khadijah telah berusia 40 tahun dan telah menolak semua lamaran yang diajukan kepadanya oleh pemuka-pemuka dan hartawan-hartawan Quraisy. Namun sekarang ia berhasrat hendak menikah dengan pemuda yang pandangan mata dan tutur katanya menembus ke dalam lubuk hatinya. Seorang janda yang tidak dapat lagi dibilang muda, saudagar kaya raya, terhormat dan mulia, yang pada mulanya bertekad tidak akan menikah lagi dengan pria manapun juga, sekarang tidak berdaya mengelakkan diri dari suratan takdir yang menetapkannya harus mendampingi kehidupan seorang manusia pilihan Allah yang hendak diutus sebagai nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia. Bersambung.